Saudaraku sekalian, ada satu titik tertentu, saudara, ya. Ada satu titik tertentu di mana kita bisa mengerti apa artinya menjadikan Tuhan itu kemuliaan kita, kehormatan kita, harta kita. Kapan itu, saudara? Pada waktu kita kepepet. Waktu kita kepepet seperti misalnya jatuh miskin, tidak punya apa-apa, sakit parah, mau meninggal dunia. Pada waktu kita dibully, ya, nama baik kita dirusak. Apalagi yang merusak nama baik kita adalah orang-orang yang pernah dekat dengan kita. Dan orang-orang bisa mempercayai bahwa apa yang dikatakan itu benar. Padahal belum tentu benar, bahkan tidak benar. Kita kepepet, saudara. Kita terdesak, saudara. Kita tidak bisa dan memang tidak boleh membela diri sampai kemudian kita merusak nama baik orang atau merugikan sesama. Kalau saudara dijahati orang, saudara membalas, saudara itu melukai dia. Ya. Kalau orang berkata Anda ini merah padahal warnanya kuning, kalau saudara mau membereskan, maka orang yang mengatakan Anda merah itu terserang, saudara. Paling baik itu kita diam. Nah, pada waktu kita kepepet seperti itu, dalam kondisi terdesak seperti itu kondisi-kondisi yang sangat kondusif di mana kita bisa memandang Tuhan dan kita belajar menjadikan Tuhan itu kehormatan kita. Ya. Kita tidak terhormat di mata manusia. Kita memiliki nama yang rusak di mata masyarakat. Tetapi kita mau memiliki nama yang harum di hadapan Tuhan. Sejak sekarang dan nanti akan terbuka di depan umum. Kita tidak memiliki harta kita habis. Entah karena masalah apa gitu, saudara, satu dan lain hal. Apalagi kalau harta kita habis, harta saudara habis karena ditipu orang, saudara lebih sakit, ya. Tapi saudara akan lebih memandang Tuhan dan bisa menjadikan Tuhan itu kehormatan, kemuliaan, dan harta saudara. Terlebih lagi ini, saudara, yang mulia, yang agung, yang tak ternilai. Kalau sampai harta kita habis karena untuk pekerjaan Tuhan, luar biasa. Baru kita bisa mengatakan Tuhan itu kebahagiaan kita. Saudaraku sekalian, kondisi-kondisi yang tadi saya sebut itu sebenarnya merupakan berkat kekal. Waktu kita kepepet, ya, terjepit dalam keadaan kesesakan, itu kondisi-kondisi yang sangat kondusif. Artinya kondisi yang mendukung tercapainya tujuan, dan tujuan kita adalah menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup. Kalau Tuhan menjadi segalanya dalam hidup kita, saudara, maka kita menjadi istimewa juga di mata Tuhan. Benar, kita menjadi istimewa di mata Tuhan. Ya. Nah, persoalannya adalah apakah kita harus mengalami keadaan kepepet, terjepit dalam kesesakan seperti itu, baru bisa menjadikan Tuhan segalanya? Tentu tidak, saudara. Saudara cukup mendengar hal ini, mengerti kebenaran ini, lalu saudara benar-benar mau melepaskan diri dari ikatan-ikatan percintaan dunia.
kebanggaan terhadap uang, harta, kekayaan, fasilitas, rumah, mobil, perhiasan, arloji, barang yang saudara kenakan, pakaian, gelar, pangkat, apapun. Harus kita tanggalkan dengan rela saat ini. Ya. Usaha untuk memiliki nama baik di mata orang. Kita memang harus punya nama baik, kita harus terhormat di mata manusia. Tapi bukan karena kehormatan itu kita berbuat baik, saudara. Ya, beda sekali ya. Walaupun dalam kenyataannya sukar dibedakan. Tapi beda sekali antara orang yang terhormat karena memang dia terhormat. Dan tidak mencari hormat dengan orang yang terhormat karena dia berusaha terhormat. Itu beda sekali. Tapi dalam kenyataan hampir tidak bisa dibedakan, saudara. Ya. Sekarang kita jangan mencari hormat. Jangan kita mau meninggikan diri, mendapat nilai baik di mata manusia, ya dengan usaha kita, ya, dan bermaksud demikian menjadikan itu tujuan. Itu salah. Kita tidak akan pernah menjadikan Tuhan itu kehormatan, kemuliaan kita. Tidak pernah menjadikan Tuhan itu harta kita, saudara. Nah, saudaraku sekalian, tadi sudah saya singgung bahwa kondisi-kondisi yang kepepet, yang sulit, yang kecepet itu kondisi yang kondusif. Itu dapat dilihat dari Mazmur 73 dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26. Ketika seseorang dalam penderitaan, di situ dia bisa mendekat kepada Tuhan, Tuhan menasehati dia, Tuhan mengangkat dia dalam kemuliaan, sampai akhirnya dia bisa berkata, yang kuingini engkau saja. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, apakah berarti kita harus mengalami penderitaan baru bisa menjadikan Tuhan kehormatan, kemuliaan, dan harta kita? Tentu tidak. Kita sendiri yang harus melepaskan diri dari ikatan-ikatan percintaan dunia, harus menyadari monster atau manusia lama kita yang cenderung mencari kehormatan dengan segala sesuatu yang ada pada kita. Kita yang harus menyangkal diri di sini, saudara. Saudara tahu banyak orang hari ini yang tidak menyadari keadaannya yang membahayakan atau mengerikan itu. Banyak orang yang terikat dengan kekayaan, dengan harta, sehingga harta kekayaannya itu menjadi kehormatan. Kalau dia nanti kemudian kenal seorang pejabat tinggi, itu menjadi kebanggaan. Ya, berfoto dengan pejabat tinggi, fotonya dipajang di rumah. Oh, tidak salah. Saya tidak katakan itu pasti dosa. Tapi kalau tujuannya supaya dia terhormat, dia pernah foto dengan presiden, dengan menteri, dengan pejabat tinggi ini, gubernur, dan lain-lain. Makin tinggi jabatan itu, makin dia merasa terangkat. Ya, foto dengan bintang film, foto dengan artis terkenal, dan merasa itu nilai diri. Yang begini ini membuat orang tidak menjadikan Tuhan harta, kekayaan, tidak menjadikan Tuhan sebagai kehormatan dan kemuliaan. Pendeta seperti saya ini mengerikan, saudara. Kenapa? Karena saya terhormat di mata manusia. Apalagi nama saya cukup populer. Ya, di rumah sakit pun suster-suster minta foto dengan saya, saudara. Di pesta pernikahan saya paling ngeri itu, saudara. Orang bisa antri mau foto dengan saya, bukannya antri mau salaman. Ini kok jadi antri mau foto dengan saya. Saya nolak susah, enggak nolak susah. Apalagi masa COVID ini. Bisa bahaya. Nah, popularitas, kehormatan di mata manusia sangat membahayakan. Bisa menjadi jebakan kita untuk merasa diri terhormat. Benar, saudaraku. Nah, ini yang kita harus perangi, saudara. Harus lawan, saudara. Makanya kalau Tuhan kita Yesus Kristus berkata, orang kaya sukar masuk kerajaan surga, saudaraku.
Kenapa? Ya sebab dengan kekayaan tersebut, saudaraku, orang cenderung untuk merasa memiliki nilai diri. Dengan kekayaan tersebut, seorang cenderung merasa memiliki nilai diri. Sama dengan orang memiliki gelar, memiliki kedudukan. Dan saya sudah memperhatikan. Waktu orang miskin, waktu orang masih miskin, waktu orang tidak punya gelar, dia rendah hati, dia tunduk, dia submit. Begitu dia punya gelar, nggak submit lagi. Apalagi sudah punya uang, namanya terangkat, tidak submit lagi. Tidak submit kepada senior, tidak submit kepada orang yang dituakan. Ya jadi begitu, saudara. Jadi rusak. Tapi orang-orang seperti ini kalau diingatkan pasti tidak mau. Dengan 1001 alasan, apalagi kalau sudah pinter ngomong, punya banyak argumentasi. Tapi baiklah saudara, yang penting bagaimana kita nanti ada di hadapan Tuhan. Ya, saya mengajak komunitas ini untuk sadar terus. Setiap renungan pagi seperti saat ini menjadi peringatan, teguran, nasihat yang mengarahkan kita kepada kesempurnaan. Yuk, saudara yang sekarang jatuh miskin, yang tertindas, yang direndahkan orang, yang terhina, saudara yang tidak mendapat penghargaan dari manusia, tidak masalah. Justru dalam situasi itu kita ini bisa terpicu, terdorong untuk menjadikan Tuhan kehormatan kita. Ya saudara, itu saja pesan pada pagi ini. Saya mengingatkan besok jam 11 dalam kebaktian ibadah raya pertama disertai perjamuan kudus, saudara mempersiapkan anggur dan roti untuk itu. Ya, oke. Ku mengasihimu, ku menghormatimu, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang kunantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan, biarlah kerinduan itu bisa terus menyala di hati kami. Dan sekarang kepada yang Kau kasihi, mereka yang ikut berdoa pada saat ini, Bapa berkati. Saudaraku, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Elohim Yahweh Allah Israel, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, sampai jumpa, dan jangan lupa anak-anak muda nanti jam 4 RYC, seorang psikolog yang sangat cerdas, menurut saya cerdas ya. Menurut saya cerdas beliau. Dan rohani akan memberkati saudara-saudara. Dan berkati.